Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menyusun karya ilmiah dalam satu file pada Microsoft Word. Nah, bagi kalian yang sudah sampai pada tahap ini, tentu kalian sudah bisa membuat bab secara otomatis, kemudian subbabnya juga secara otomatis. Bagi yang belum, silahkan lihat video sebelumnya di bagian atas ini atau lihat di kolom deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagi setiap bab dengan section berfungsi sebagai pembeda penomoran. Nah, kita akan membuat beberapa section terlebih dahulu. Bisa tempatkan di sini ya. Misalnya kita akan membuat halaman judul. Nah, di sini kita buat section baru seperti ini. Kita ke menu layout ya. Ini. Setelah ketemu menu layout, kemudian pilih break, kemudian next page. Nah, dia akan terbuat section baru. Nah, untuk memperhatikan dan memastikan bahwa section break itu terjadi, sini untuk melihatnya di sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak terlihat section breaknya, bisa klik kanan di sini ya, klik kanan di bagian ini. Nah, di sini cari section. Ini pastikan tercentang. Kalau ini tidak tercentang, sectionnya akan hilang. Jadi pastikan dia ini bagian ini ya, saya besarin. Pastikan itu tercentang sehingga ini kita tahu dia berada di section mana. Nah, untuk anggaplah ini adalah halaman judul, kita pakai heading halaman judul. Betul. Nah, untuk menghilangkan babnya ini cukup ditekan backspace agar dia hilang. Kemudian ini dibuat pada posisi tengah. Nah, jadi halaman judul ini nantinya sebagai cover ya, sebagai cover dalam dari karya ilmiah kalian, misalnya skripsi. Dalam ini skripsi, jadi tinggal disesuaikan. Kemudian setelah halaman judul, tentu kita akan membuat bagian dari kata pengantar. Nah, kata pengantar itu ada nomor halamannya, sementara halaman judul itu tidak memakai nomor halaman. Nanti kita buat di bagian layout kembali, kemudian diisikan next page lagi. Nah, di section kedua ini kita akan membuat kata pengantar mungkin, dan ada hal-hal seperti pengesahan, lembar pengesahan dan lain-lain. Itu kita akan buat dengan penomoran yang berbeda. Caranya di sini kita buat dulu misalnya kata pengantar. Samain lagi tengahnya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya daftar isi. Kita buat, nah kalau daftar isi ini satu section dengan kata pengantar. Misalnya daftar gambar itu satu section, jadi memakai
angka Romawi kecil ya. Ketika menambah halaman, kita lewat insert ya. Insert, sini, klik insert, kemudian nih page break, boleh menggunakan ini. Nah, dia otomatis akan terbentuk halaman baru. Kemudian dari sini kita tinggal masuk ke home lagi, tambahin heading, hapus dengan backspace. Setelah itu kita ketikkan misalnya daftar isi. Tuh. Kalau posisikan dia di tengah-tengah. Oke. Nah, kemudian untuk bab ini kan dia sudah masuk ke section 3. Kemudian di bab ini kita akan pisahkan antar bab dengan section. Fungsinya apa? Ketika nanti di halaman pertama pada masing-masing bab itu penomorannya misalnya di tengah atau tanpa nomor. Kemudian di halaman setelah bab itu posisi nomornya itu berada di sini, misalnya di pojok kanan atas. Nah, untuk memisahkan itu kita harus memisahkan dengan section. Contohnya, tempatkan dia di akhir tulisan ya, seperti ini. Di masing-masing bab itu, kemudian masuk ke layout lagi, kemudian next page. Nah, ini sudah terpisah, tinggal diatur saja posisinya. Ini menjadi section 4. Misalnya di sini ada lagi bab 3 gitu misalnya. Kita buat heading, klik heading ya. Tekan shift enter kembali, misalnya pembahasan gitu. Nah, kita tempatkan lagi di sini atau di sini juga bisa, tinggal layout, break, big break. Nah, ini sudah terdiri dari beberapa section. Kemudian untuk berikutnya kita akan membuat section untuk daftar pustaka. Misalnya tinggal di sini kita buat section baru lagi, next page. Nanti kita isikan home, heading 1, hapus ya, backspace, daftar pustaka. Tengahin lagi, bisa Ctrl E kalau mau cepat ya, dengan disesuaikan. Nah, kita sudah punya beberapa section. Sekarang kita akan mencoba mengisi penomoran, apakah bisa atau tidak. Caranya itu teman-teman bisa klik di bagian bawah siku ini ya, di bagian footer atau headernya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk di bagian kata pengantar. Kata pengantar ini pastikan ini tidak aktif. Tidak aktif. Klik ini ya. Nah, dia tidak aktif. Ini artinya sudah tidak aktif. Kemudian kita pilih nomor, page number. Nah, seperti ini. Di bottom of page ya. Di bottom of page. Pilih tengah. Nah, ini kan dia nomornya nomor 2 nih. Nomor 2. Kita akan setting ke sini di format page number. Klik itu. Kemudian
kita pilih angka Romawi kecil ya. Nah, angka Romawi kecil kita pilih start at 1, dimulai dari 1, kemudian oke. Nah, ini sudah berubah menjadi angka 1. Nah, di atasnya harusnya tidak ada nomor. Nah, seperti ini ya, di halaman judul tidak ada nomor, kata pengantar sudah ada nomornya, daftar isi sudah ada nomor, babnya jadi angka 3. Nah, udah ini kan harusnya halamannya menjadi halaman 1. Kemudian kita setting kembali, jangan dihubungkan ya dengan halaman di atasnya. Caranya tinggal klik ini supaya tidak ngelink ke atasnya, jadi dia mengawali dari pertama. Kita pakai different first page, ini pastikan tercentang. Different first page, ini di bottom of page-nya seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah sesuai. Nah, setelah ini kemudian kita menambahkan satu halaman untuk memastikan bahwa format penomoran yang kita buat itu sudah benar. Ini kan baru satu halaman saja. Nah, misalnya saya insertkan page baru beberapa halaman ya. Misalnya insert break, ini ada 2, kita tambahin lagi, ini ada 3. Nah, untuk yang halaman berikutnya di sini, setelah bab ini harusnya dia nomor halamannya ada di sini ya, bukan berada di bawahnya gitu. Nah, caranya kita klik di sini 2 kali, kemudian di sini dihapus ya, kemudian di sini kita klik di bagian sini, kita pilih penomoran lagi, nomornya itu ada di top page sebelah kanan, berarti ini ya. Cari dulu dari page number, top of page, pilih nomor 3. Sudah. Jadi biarkan dia, kalau yang bagian ini biarkan dia terhubung dengan di atasnya supaya dia mau ngikut penomorannya, tinggal jadi 1 dan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sudah otomatis terjadi penomoran. Nah, di bagian section berikutnya ini masih terhubung, berarti tinggal menghapus saja. Kalau sudah masuk bab baru harusnya ini tidak ada ya, dengan cara klik link ini, yang ini, supaya dia tidak aktif agar bisa dihapus. Kalau link ini masih aktif dan penomoran ini dihapus, dia akan di atasnya akan ikut terhapus. Ini banyak di atasnya lagi, tidak terhapus ya. Kemudian yang di sini, nah kalau yang di bawahnya ini hilang, berarti dia belum ngelink dengan yang di atasnya. Nah, pakai different first page-nya harus aktif. Di sini nomornya tidak ada, sudah. Demikian yang ini juga. Nah, jadi dan daftar pustaka ini kita tidak perlu mengisi nomor
halaman biasanya. Jadi tergantung pada buku pedoman penulisan. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita cek dulu dari atas. Nah, ini di halaman judul nih dia ngikut dengan yang di atasnya. Nah, ini ya. Ini kita harus hilangin dulu. Cara menghilangkannya itu di penomoran halaman ini kita klik kembali ya, dia tidak nge-link dia dengan halaman berikutnya. Kemudian keluar, kita hapus berikutnya biar bisa dihapus. Ada ini angka Romawi 1, daftar isi angka 2, babnya di sini, kemudian ini setelah bab di tengah atas, dan kita klik kembali di sebarang tempat ya, di luar footer atau header. Nah, kita akan coba tambahkan halaman ini setelah halaman 3 masuk ke insert break ya, halamannya kemana, ke 4. Oke. Kemudian setelah teori ini, karena dia baru satu halaman, harusnya halaman 6 itu berada di sudut kanan atas. Tinggal klik di sini, pastikan ini dulu di akhir tulisan ya. Jadi kalian tidak perlu menekan enter seperti ini ya. Jadi nggak perlu menekan enter seperti itu. Jadi cukup tempatkan di akhir tulisan, kemudian klik ini page break di bagian insert ya. Nah seperti itu, dia akan nambah halaman. Nah, kalau ini tidak muncul halamannya kasusnya seperti ini, berarti dia belum nge-link ke halaman sebelumnya. Kita klik dulu ini, link, yes, dia jadi 6. Kalau mau nambahkan lagi setelah tulisan, tinggal insert, jadi 7. Demikian juga di bab-bab berikutnya. Kita nambahin halaman, tinggal insert break ya, break. Nah ini otomatis jadi 9. Ini sudah sesuai. Terus daftar pustaka ini, kalau dia muncul nomor seperti ini, berarti dia nge-link ke halaman berikutnya. Ini tinggal dihilangkan link to previous-nya dan dihapus, klik lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pembuatan nomor halaman yang berbeda di dalam satu file sudah berhasil. Jadi kalian tinggal menambahkan halaman-halaman berikutnya. Jika ada tambah bab, tinggal buat different first grade, dipisahkan dengan section ya. Ini daftar isi sudah pakai Romawi, halaman babnya ini sudah angka 1, kemudian setelah bab sudah di sudut kanan atas, jadi sudah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bab berikutnya juga sudah di tengah bawah, dan halaman berikutnya di sudut kanan atas, sampai pada daftar pustaka. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Silahkan dicoba. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tulis di
kolom komentar. Demikian video singkat kali ini, semoga bermanfaat dan belajar teman-teman menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.